Halo, Kadek di sini dari Bro Fishing Bali. Salam jumpa kembali di channel mancing ini. Kali ini saya tidak mancing, tapi saya akan membahas atau memberikan tips mancing kakap batu di Keramba Canggu beserta di Keramba Peti Tengah berdasarkan pengalaman saya mancing selama ini. Jadi jangan pindah ke channel lain karena banyak informasi yang akan saya bagikan ke teman-teman semua, sobat angler semua, dari umpannya, setup tackle-nya yang saya pakai, rangkaian, serta teknik mancing. Ikuti terus video ini. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tanda subscribe, like, dan komen, sehingga saya akan semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan bagi yang sudah, terima kasih banyak. Pertama kita bahas ikan. Ikan kakap batu ini musimnya yaitu pada bulan musim penghujan, tepatnya bulan September sampai dengan April. Ikan ini hidupnya mengikuti sampah biasanya atau berlindung di bawah sampah-sampah yang agak besar, kemudian di tempat-tempat yang sejuk atau ada bayangannya. Dan mereka juga mencari makan di seputaran tali-tali keramba dan juga di bawah keramba itu sendiri. Banyak yang memanggil ikan ini atau menyebut ikan ini kakap batu. Ada juga yang menyebutnya dengan black bass KW ataupun betok laut, yang saya juga panggil dengan sebutan betok laut itu sendiri. Namun di luaran sana, menurut informasi yang saya dapat, ikan ini disebut dengan triple tail karena kepesnya yang dua itu menyerupai juga ekor, jadi disebutnya ikan ini punya 3 ekor. Oke, kita lanjut karena banyak yang bertanya setup tackle yang sering saya pakai, yaitu saya menggunakan rod yang kekuatannya 8 sampai 17 lib atau PE1 sampai PE3. Kemudian talinya PE yang nomor 3 saya pakai. Leadernya 60 libs. Kemudian kail saya pakai yang nomor 12. Timahnya tergantung arus. Jadi timah yang bulat itu aja yang saya pakai. Kenapa setupnya kayak mau narik ikan 30 kilo? Banyak bertanya yang demikian. Ya harus, karena apa? Karena ikan ini kalau kita sudah strike, itu berusaha lari ke bawah keramba. Dan kita tahu semua di bawah keramba itu ada tali manggar, ada tali rumpon, kemudian ada banyak penghalang yang bisa menyebabkan ikan itu sendiri bisa nyangkut, atau tali kita bisa nyangkut di bawah, dan kemungkinan ikan untuk landed itu akan jadi semakin kecil. Jadi apa yang saya lakukan adalah pakai setup yang seperti ini. Jadi pas kita dapat strike, saya akan bermain sedikit kasar, yaitu menarik ikan itu ke atas atau menjauh daripada tali manggar. Oke, kemudian kita lanjut ke rambatan. Jadi panjang rambatannya kira-kira 70 cm atau 60 sampai 70 cm. Kemudian saya pakai kail 2. Di atasnya ya kili-kili seperti biasa, seperti bikin Carolina Ridge itu sendiri. Kemudian umpan saya pakai biasanya coaching karena itu yang termurah. Kemudian kadang-kadang ada layang, kemudian juga selungsung. Tapi sebenarnya kalau ikan kakap batu ini ada di keramba, di bawah keramba, yang paling bagus itu sebenarnya umpan hidup. Jadi biasanya saya bawa sabiki rig yang kecil untuk menangkap ikan kecil, terutama coaching. Coaching memang paling disenangi, coaching hidup sama ikan ini. Kalau ada, nggak sampai 30 detik sudah disapu sama ikan ini. Jadi itulah umpan yang sering saya pakai. Tapi kalau pada pas musimnya, itu biarpun kita pakai umpan iris itu akan disapu juga. Dan di tempat ini juga kita bisa menggunakan jig dengan
sistem cast jig. Jadi lempar kemudian tarik ya, lempar ke samping dia, lempar ke depan kemudian ditarik. Oke, kemudian kita ke bagian selanjutnya, yaitu teknik mancing. Jadi teknik yang saya gunakan di keramba canggu ataupun keramba peti tengah, yaitu kalau saya pakai umpan kucing pasar yang beli di pasar atau selungsung ataupun layang, itu pakainya utuh ya. Jadi kita pakai yang utuh, kemudian tekniknya casting. Jadi kita casting, tempatnya di mana? Castingnya ke depan. Ke samping itu sangat jarang kan yang mau, karena seperti yang saya kasih tahu di awal tadi, diinformasikan di awal, ikan ini paling sering bermain di seputaran manggar. Dan manggarnya itu yang kebetulan yang di peti tengah sama yang di canggu itu, manggarnya pasti dia di depan kalau pas ada arus. Tapi kalau tidak ada arus itu agak sulit untuk menjustify di mana itu manggarnya berada. Kemudian teknik najar. Teknik najar ini kalau bawa peralatan yang lebih dari satu, ya kita tajar. Jadi kita taruh, jangan lupa mengikat karena tarikan ikan ini luar biasa keras. Jangan sampai pancing Anda akan ikut tertarik dan nyemplung ke laut. Jadi jangan lupa mengikatnya. Dan cara menajarnya yaitu ikan ini tidak makan di dasar. Jadi harus menggantung dia, tajarnya menggantung dia. Oke, yang ketiga kita bisa gunakan teknik cast jig. Jadi kalau Anda atau bro-bro semua bawa jig, bisa di cast jig. Biasanya yang dimakan itu jig 30-40 gram. Jadi castnya ke depan lagi, ke tali manggar, sekitar tali manggar, kemudian ditarik ke belakang. Kemudian yang keempat, ini teknik yang kadang-kadang strike, kadang-kadang tidak. Kalau pas strike, strike terus. Jadi ini teknik pelampung. Jadi pelampung di belakang. Jadi kita pakai pelampung di, kalau pas arusnya bagus, kita pakai pelampung ini ke arah belakang. Jadi mudah-mudahan bisa strike kalau teknik pelampung ini. Oke bro semua, demikianlah tips saya yang saya bagikan untuk mancing kakap batu di keramba peti tengah dan keramba canggu. Semoga tips ini bermanfaat bagi semua angler yang menyimak video ini, dan jangan lupa untuk menyimak video-video saya juga yang lain. Banyak video-video strike kakap batu di keramba canggu maupun keramba peti tengah yang tentunya tarikannya sangat super. Dan tetaplah mancing karena rajin pangkal strike. Sampai jumpa.